kayaknya pemerintahan sekarang kalau saya bilang pemerintahan kayak pemerintahan artis dan pelawak gitu. Kita udah susah, jangan bikin susah lagi. Pasti rakyat pasti teriak. Ya takutnya nih ada demo-demo semacam kayak 98 gitu. Saya takutnya begitu doang. Demo kayaknya percuma tuh, nggak ditemuin sama anggota DPR. Nah, itu dia. Kita dia, iya. Iya nggak ditemuin, sia-sia dong demonya. Ya, sia-sia. Pemerintahan sekarang udah pemerintahan nggak benar. Waduh. Naik. Iya. Kita pemain burung dipajakin juga lagi. Burung siapa yang dimainin? Burung dara. Oh, kirain. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya masih di sekitar Kalibacin sini ya. Ini di daerah apa namanya, Hutan Kayu ya Bang ya. Oke, assalamualaikum Bang. Tahu nggak kemarin apa namanya orang demo? Tahu. Waduh, ngikutin beritanya? Ikut. Oh, pada kesel tuh kayaknya warga ya ini demo tuh. Pajak naik mulu, Pak. Saya tuh pajak naik mulu. Tapi kalau salah pemicunya kan anggota DPR gajinya ketinggian. Nah, silakan Bapak lewat. Iya, mantap. Oke Pak. Ini setuju nggak nih anggota DPR kemarin di demo? Pemerintahan sekarang udah pemerintahan nggak benar. Waduh. Naik. Iya. Kita pemain burung dipajakin juga lagi. Burung siapa yang dimainin? Burung dara. Oh, kirain. Bang, kita ini gayanya Cerita Jakarta Bang, ngobrol santai. Oke Bang. Jadi Abang setuju orang demo kemarin di DPR? Setuju. Oke Bang. Nah, saya dari Cerita Jakarta Bang, ngobrol ya. Jadi kemarin Abang ngikutin berita demo DPR? Ya kalau ngikutin sih saya nggak 100% ngikut, cuma tahu lah. Abang paham kenapa warga gedek sampai ini demo di DPR? Ya iyalah, semua warga juga pada apa istilahnya menyesali semua keadaan yang ada di DPR karena semua dipajakin. Oke. Dari yang kecil-kecil semua dipajakin. Jadi kesulitan ini orang lagi kesulitan hidup malah ditambah pajak lagi begitu. Kayak sekarang ini KJP beras kayak mau ditutup-tutupin, sedangkan Indonesia kan pertanian padian itu kan berhektar-hektar, masa sampai beras nggak ada. Mahal sekarang harga beras? Iya. Berasa Bang? Betul, berasa. Harga beras berapa sekarang Bang di sekitar sini Bang? Kalau sekitar sini yang seliter ada yang 14, ada yang... Abang dulu biasanya beli berapa seliter? Yang 14.000, cuma itu juga saya mulung dulu beli beras. Ngelepas burung dulu, baru bisa beli beras. Oh, maaf Bang. Abang sehari-hari ini kerjanya awalnya miara burung? Melepas burung sama mulung. Oh alah, jadi mau dapat ini sehari, penghasilan berapa sehari Bang? Nggak tentu penghasilannya, kadang ya kalau jual kerdus sama itu paling 60.000. Itu buat sebulan saya bilang nggak cukup. Buat hidup keluarga juga. Makanya anggota DPR dapat 3 juta, lalu dapat 100 juta sehari. Itu nggak adil. Nggak adil itu. Harusnya yang menengah ke bawah dulu yang diperhatikan, baru yang atas. Mereka terlalu gede dapat 100 juta sebulan itu lebih. 3 juta lah. Iya. Yang rakyat ke bawah aja belum tentu sampai segitu dapatnya. Nah, Abang dapat kata nggak? Ya. Tunjangan berasnya 12 juta. Berasa. Mereka 12 juta loh sebulan. Ya iya, makanya kita ya. Berasa apa itu Bang? Berasa ya berasa apa istilahnya? Kayak ketimpangan sosial ya? Iya. Jadi Abang merasa gini, harusnya anggota DPR sosial lah. Waduh, pasti itu. Ya juga ya. Saya sebenarnya nggak mau milih kalimat itu, ternyata Abang sendiri yang ngeluarin itu kalimat kecemburuan sosial. Pasti ada, dari rakyat juga pasti ada. Jadi warga merasa maksudnya saat ini DPR tidak peka dengan kesulitan rakyat. Kemungkinan satu juga tidak peka dengan keadaan rakyat menengah ke bawah. Mereka kayaknya mementingkan nih gua aja gitu loh. Oke. Gitu. Lalu kemarin kan dikritik tuh, malah bangga tuh. DPR joget-joget. Iya, Pak, joget di gedung DPR. Emang kayaknya pemerintahan sekarang kalau saya bilang pemerintahan kayak pemerintahan artis dan pelawak gitu. Kayak pemerintahan artis dan pelawak. Maksudnya kebanyakan kan sekarang artis sama pelawak yang masuk kan di DPR gitu. Kan. Iya. Maaf Bang, kan sebenarnya kalau mereka bisa kerja ya oke-oke aja. Iya. Apa? Mereka nggak kurang bisa kerja? Bukan masa kurang bisa kerja. Ya semua sih saya anggap semua bisa kerja, tapi ya satulah niat
yang pertama itu lihat orang yang menengah ke bawahnya dulu. Gitu. Perhatikan rakyat. Perhatikan. Dan rakyat sekarang ini saat ini kesulitan hidup. Kesulitan pasti kesulitan. Kalau buat saya pribadi ya, ini kesulitan banget ini. Tiap hari kan saya mulung. Oh alah, iya ngelepas burung kayak gini, artinya mau dapat uang buat makannya susah. Iya. Lalu mereka tiba-tiba pamer malah joget-joget gitu. Iya. Oke Bang, menurut Abang ini misalnya sarannya ya, apa saran Abang terhadap anggota DPR sekarang? Ya sarannya Kak pada rakyat menengah dan ke bawah lah, gitu aja udah. Tolong diperhatikan rakyat menengah ke bawahnya, jangan sampai ya takutnya nih ada demo-demo semacam kayak 98 gitu. Saya takutnya begitu doang. Iya juga ya. Iya. Abang ini sebenarnya mau ngomongnya bijak loh mewakili warga masyarakatnya ya. Artinya Abang sendiri tidak menginginkan yang anarkis. Ya. Karena nanti demonya keserem kalau kayak begitu-begitu. Iya. Ya habis gimana ya? Semua kayak lagu nyanyi di rumah karaoke kena royalti. Oh kagak Bang, di kafe. Kalau di rumah katanya juga ntar sampai ke rumah kalau kita karaokean di rumah kena royalti. Kagak itu Bang. Cuman karena orang jadi kesannya lebay karena memang di kafe kalau di setel itu kena royalti musik. Itu nggak pantas juga ya Bang ya? Ya kayaknya sih enggak, kan kafe cuma buat santai-santai orang-orang ngopi sambil dengerin musik. Kalau semua kena royalti nggak ada musik kan adem di kafe. Oh, jadi emang Abang juga mengkritik bahwa kerja pemerintah sekarang ini memang agak-agak ini rada-rada nggak pas. Iya, kurang pas lah kalau buat sekarang ini kan karena masih banyak rakyat yang membutuhkan gitu, membutuhkannya semacam kayak bahan pokok lah. Oh iya. Oke, jadi saya terima kasih loh Bang, sudah ceritain lagi nih mewakili suara warga loh Abang ini, dan bijak juga, malah nggak ngarepin, takutnya malah jadi kayak kegiatan apa? Takutnya begitu. 98 kayak gitu malah lebih parah ya Bang ya. Oke, kita mengharapkan Indonesia baik-baik aja lah Bang. Iya. Kita bersatu. Iya. Tapi ya jangan yang kaya semakin kaya, yang semakin ditindas begitu loh. Waduh. Kayak lagunya Bang Haji Omah Irama. Apa itu? Makin kaya miskin makin miskin. Iya Bang. Wah, sampai ketawa aja nih abangnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi abang merasa jangan begitu sekarang. Jangan begitulah, perhatikan rakyat miskin. Oke Bang, makasih banyak ya. Maaf ini. Mau tugas lagi, mau ngelepas burung. Iya, lagi. sip. Terima kasih banyak wawancaranya. Nanti nonton di channel Cerita Jakarta. Oke? Siap. Oke. Jakarta. Oke Bang. Bisa tonton. Mari Bang. Ini masih banyak bendera. 17 Agustusan belum lama berlalu. Tadi kemarin ada demo ini di anggota DPR. Oke. Ada yang ngobrol di sini. Assalamualaikum Bang. Dengan abang siapa Bang? Prai. Ya. Prai. Oke. Ini siapa Bang namanya Bang? Namanya? Aman. Oh. Tahu nggak Bang kemarin ada demo di DPR? Tahu ya. Kita lihat di berita juga. Kayaknya sampai malam masih demo begitu lagi ya. Kayak pada ngotot ini lagi. Apa sih mereka yang didemoin Bang? Tahu nggak Bang? Itu masalahnya waktu ini ya, soal kenaikan gaji DPR. ya DPR ya. Gitu. Sepertinya masyarakat yang namanya nggak suka dengan kenaikan itu, sementara warga lagi kesulitan ekonomi. Iya betul. Karena kita juga dari kecil ya, soalnya seperti saya juga untuk cari lapangan kerja, umur saya ini juga memang susah banget, memang lagi susah cari uang. Oh abang lagi ngerasain ya ini? Ngerasain ya. Lagi susah cari kerja. Iya. Lalu tiba-tiba DPR dapat gaji tunjangan yang fantastis. Itu ngeselin Bang ya? Iya. Saya juga kita di sini lagi susah-susahnya kita cari uang, kita cari kerja, PHK, gimana caranya kita mau kerja berjuang, tapi sedangkan DPR sana kenaikan gaji. Abang merasa wajar orang-orang demo? Ya wajar, karena saya juga mau bilang kok orang di atas dia bisa naik gaji, dia sedangkan rakyatnya di sini udah susah, makan. Oke Bang, ini lagi. Tapi mereka demo kayaknya percuma tuh, nggak ditemuin sama anggota DPR. Nah, itu dia. Kita iya. Dia nggak ditemuin, sia-sia dong demonya. Ya sia-sia. Sampai malam. Ketemuannya pas kampanye. Apa Bang, masih ditemuin pas kampanye? Ya kan kalau kampanye ketemuan ya. Oh gitu, anggota DPR kalau lagi kampanye nongol ke masyarakat. Habis itu Ya enggak nemu. ngilang. Gimana gitu kan. Oke.
Ya bang, kita bang ngobrol santai begitu doang emang bang. Oke, jadi bang, pasti ditemuin dong demo ya. Iya. Yang ngerangkul ini. Nggak ngerangkul, nah itu kalimat abang yang lagi. Sebenarnya kan nggak ada yang mau anarkis kemarin ya. Tapi kemarin ada seperti kayak bakar-bakaran, lalu ada yang kena pukul segala macam gitu bang ya. Yang namanya banyak orang pasti aja ada aja. Lintir yang ini mau oknum-oknum pasti aja. Nah, sebelum demo itu bang ya, menurut abang, apakah menurut abang anggota DPR kurang mendengar suara rakyat, maka sampai di demo gitu? Abang ini rakyat loh, mereka mewakili abang mestinya. Seharusnya. Tapi abang merasa nggak terwakili oleh anggota DPR? Kebanyakan enggak. Jadi mereka kerja makan gaji buta gitu? Ya biasanya kayak gitu. Dapat 100 juta sementara tidak mewakili rakyat. Iya. Oke bang, mereka dapat 100 juta tapi dianggap tidak mewakili rakyat. Apakah itu sesuatu yang menurut abang harusnya dibenahi? Iya, harus benar. Kalau misalnya tuntutan, lalu masih fasilitasnya minta dikurangin, wajar? Ya jadi seperti ini aja ya, janji dari Pak Presiden setelah dia menjabat membuka lapangan kerja akhirnya, tapi ya karena bukan bertambah malah banyak pengurangan. Oh, jadi abang sebenarnya kecewa juga ya. Lapangan kerja aja nggak ada, orang-orang susah cari duit, sementara mereka malah dapat fasilitas enak. Bang, kan mereka gini, pernah dengar bahwa pemerintah sekarang itu melakukan pengiritan untuk penghematan di banyak sektor, tapi kok tidak berlaku di anggota DPR yang naik gaji? Iya. Kontradiktif nggak abang bilang gitu? Betul, ya. Iya kan? Ya mau dipajakin lagi. Iya. Abang tahu aja penghasilan mereka tidak dipajakin. Iya. Ada isu ya, ada isu mau Bukan dipajakin. isu, memang katanya begitu. Jadi penghasilan anggota dewan yang terhormat itu tidak dipajakin. Tapi kalau lu warga biasa dipajakin. Yakin. Menurut abang fair nggak gitu? Enggak apa ya. Harusnya? Ya harusnya pajak ya walaupun naik ya. Kita juga sekarang memang udah susah juga. Iya. Bahkan sebagian pajak tuh naik loh bang. Kayak di Pati sekarang sampai demo besar-besaran gitu bang. Abang merasa pantas orang kayak demo gitu di Pati begitu untuk minta? Wajar. Wajar. Demonya wajar, mungkin anarkisnya enggak. Oh, abang yang bijak juga, bener bang. Kalau demo jangan sampai anarkis lah ya. Iya. Tapi kan ada sebab akibat kenapa bisa anarkis, kan harus mengamin juga orang atasnya juga gitu kan. Oh gitu. Nggak mungkin lah kalau nggak anarkis. Iya sih sebenarnya. Kalau mereka bisa demo dengan baik-baik aja, ngapain anarkis kan mestinya. Tapi mungkin karena dicuekin atau malah istilahnya yang ngejaganya juga kasar juga. Nah, tapi bingung juga kalau demo mah banyak orang ini. Iya, gak terkontrol ya bang ya. Nggak terkontrol misalnya. Abang tahu kemarin sampai malam-malam ada yang bakar-bakaran segala macam. Iya. Saya lihat di berita ya. Ya di YouTube di berita. Ya ujung-ujungnya kesana anarkis nanti bang. Iya, anarkis sampai di bawah kolong sampai ini ya. Apa? Selipi ya? Iya, sampai malam itu. Sampai malam. Nggak berhenti-berhenti. Masih bertahan di situ. Iya. Oh bang, itu sebenarnya kan kita yang abang sih nggak demo nggak segala macam. Abang saran apa untuk anggota DPR? Ya saran saya sih untuk DPR ya dengar keluhan rakyatnya ada apa, biar mulahin lah ya, buka lapangan kerja, jangan dibikin kita udah susah, jangan dibikin susah lagi, pasti rakyat pasti teriak. Ya ampun, ini mewakili suara rakyat banget ini abang ini bang. Itu pasti benar ya. Kita hidup nggak usah senang, kita hidup secukupnya juga, rakyat juga nggak ada yang namanya. Sebenarnya tentu rakyat nggak tinggi-tinggi amat ya. Asal bisa ini aja. Kita Itu. rumah ngontrak kan nggak mungkin orang kontrakan mau lagi demo kita ditunda dulu. Mereka dapat tunjangan 50 juta tuh bang. Itu yang bikin ngeselin juga bang. Bayar kontrak rumah, kita juga harus cari makan untuk orang rumah. Jangan kita Ya dianggap itulah tidak peka dengan kesulitan warga sekarang ya. Oke bang, jadi kita panjang-panjang ngobrolnya ya. Sekian dulu ini video kali ini, Cerita Jakarta melaporkan. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya.